Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in warhamna ya rabbal alamin. Pemirsa Kalam Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu yang berbahagia ini, marilah kita menyempatkan diri untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 200 dan 201 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Al-ayah Al-Baqarah ayat 200 dan 201. Pemirsa Kalam Ramadan yang dirahmati Allah, ada sebagian manusia yang mengatakan berdoa kepada Allah, dia hanya menghendaki kehidupan di dunia yang baik, tetapi sama sekali dia tidak mengharapkan kebahagiaan besok di akhirat. Tapi ada juga sebagian dari mereka menghendaki kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, mari kita bermuhasabah diri, apakah kita hanya memprioritaskan kehidupan di dunia, melupakan kehidupan akhirat, atau sebaliknya hanya memprioritaskan kehidupan akhirat dengan melupakan kehidupan dunia. Oleh karena itu, Allah di dalam surat Al-Qasas juga menyampaikan, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Maka carilah kehidupan di dunia, tetapi juga tidak boleh melupakan kehidupan di akhirat. Pemirsa Kalam Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering kita hanya meminta untuk kesejahteraan di dunia, tetapi juga sering juga kita melupakan kehidupan akhirat. Kita hanya untuk berdoa untuk diberikan rezeki yang melimpah, tetapi rezeki itu sama sekali tidak kita orientasikan untuk kehidupan akhirat. Juga kita menghendaki anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas, tetapi kita melupakan bahwa anak-anak yang cerdas itu sama sekali tidak akan berinvestasi kita besok di akhirat. Tetapi juga kita harus mendidiknya menjadi anak-anak yang soleh. Pemirsa Kalam Ramadan yang dirahmati Allah SWT, maka waktu Ramadan yang penuh kebahagiaan ini, orientasi Ramadan adalah bertakwa kepada Allah SWT. Oleh karena itu, Syekh Afif Tobaroh menyampaikan, yang dikutip oleh Profesor Yunar Ilyas mengatakan, bahwa takwa itu adalah ayat taqiyal insanu ma yaghdabu rabbuh wa ma dhararun li nafsi au idgharun li ghairihi. Bahwa bertakwa adalah yang pertama, dia tidak menganiaya diri sendiri. Banyak perilaku yang dapat dilakukan oleh seseorang bahwa sebenarnya adalah perilaku itu menganiaya diri sendiri. Bahwa yang namanya manusia membutuhkan dua hal. Secara zahir dia membutuhkan makan dan minum, tetapi secara batin dia memerlukan kedekatan dengan Allah SWT. Ketika orang itu hanya mementingkan kehidupan dunia, maka satu sisi dia sedang menzalimi kebutuhan batinnya. Oleh karena itu, keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat ini menjadi penting dalam rangka, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah yang kedua tadi adalah, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunianya juga baik, akhiratnya juga baik. Yang kedua, bahwa orang yang bertakwa adalah dia tidak akan menganiaya, memberikan madharat kepada orang lain. Perilakunya sering menjadikan orang lain itu sakit hati. Sering juga perkataannya menyakitkan hati orang lain. Bisa jadi perbuatannya juga menyakiti hati orang lain. Bisa jadi juga tangannya mengambil harta orang lain. Maka takwa yang sebenarnya adalah tidak menganiaya sendiri dan tidak menjadikan madharat bagi orang lain. Oleh karena itu, sering kita juga berperilaku yang kadang-kadang terlepas dari kendali kita, bahwa perilaku kita adalah perilaku yang bisa menyakiti hati orang lain. Oleh karena itu, menyakiti hati orang lain adalah bagian dari idhrarun li ghairi, yaitu membahayakan bagi orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak mengira bahwa seakan-akan itu hanya perilaku dunia, tapi bahkan itu adalah sebenarnya perilaku agama.
Sebagaimana dicontohkan umpamanya, kita sedang berjalan sendirian atau di jalan umum, di lampu merah, di tengah malam umpamanya. Tidak ada orang yang melihat apa yang kita pilih. Seringnya kita adalah terus melaju karena tidak ada orang yang melihat. Padahal kalau orang yang bertakwa adalah orang yang tidak membahayakan diri sendiri dan tidak membahayakan orang lain. Seandainya lampu merah itu terus kita jalankan, kita terus berlalu begitu saja, maka bisa jadi itu adalah membahayakan diri sendiri dan juga membahayakan orang lain. Contoh itu adalah contoh orang yang bertakwa, bagaimana orang yang bertakwa itu dengan lingkungannya, dia tidak membahayakan. Contoh yang lain adalah contoh perilaku yang membuang sampah sembarangan. Seakan-akan membuang sampah sembarangan itu tidak ada efeknya bagi agama, tetapi bagi orang yang bertakwa, bahwa orang membuang sampah sembarangan adalah dalam situ dia membahayakan orang lain. Karena sampah yang dibuang sembarangan bisa menjadikan madharat bagi orang lain. Umpamanya di salah satu tempat wisata, sekitar orang-orang situ membuang sampah di tempat situ, maka banyak orang yang akan kehilangan mata pencarian, juga akan kehilangan pekerjaan hanya karena perilaku membuang sampah sembarangan. Maka sebenarnya hakikat takwa adalah tidak hanya hubungan kita dengan Allah, tetapi juga hubungan kita dengan diri sendiri, hubungan kita dengan orang lain, dan hubungan kita dengan lingkungan kita. Oleh karena itu, efek keseharian takwa adalah harus diwujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka tidak bisa dikatakan bahwa orang bertakwa hanya soleh secara akhirat, tetapi dunianya dia tidak memperdulikan. Padahal ketakwaan adalah harus dunia baik, akhirat juga baik. Maka dari itu, ketika orang bertakwa adalah dia harus bisa mencerminkan bahwa dirinya seorang yang bertakwa dengan tidak membahayakan diri sendiri dan juga tidak membahayakan orang lain. Demikian juga perilaku akhiratnya, dia tidak hanya aktif dalam dunia dakwah akhirat, tetapi melupakan kehidupan dunianya, sehingga dunianya menjadi tidak sejahtera. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Kalam Ramadan.